menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Tampu Bolon. Kekerabatan dengan marga Silalahi dan marga Sitompul. Iya teman, menurut silsilah garis keturunan suku Batak atau Tarombo, Raja Sapalatua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon adalah generasi ketujuh dari si Raja Batak dan anak pertama dari Tuan Si Hubil. Berikut merupakan Tarombo atau silsilah keturunan Raja Sapalatua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon. Dimulai dari si Raja Batak. Si Raja Batak memperanakan Raja Isumbaon. Raja Isumbaon memperanakan Tuan Sorimangaraja. Tuan Sorimangaraja memperanakan Tuan Sorbadibanua atau Nai Suanon. Tuan Sorbadibanua atau Nai Suanon memperanakan si Bagot Nipohan. Si Bagot Nipohan memperanakan Tuan Si Hubil. Tuan Si Hubil memperanakan Raja Sapalatua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon. Raja Sapalatua Tampu Nabolon mempunyai istri Borusitorus dan memperanakan 3 orang putra. Yang pertama, Raja Mataniari. Yang kedua, Raja Niapul. Yang ketiga, Raja Siboro. Untuk kekerabatan marga, Silalahi, Barimbing, Silaen. Nah teman, dalam perkembangannya, keturunan Raja Sapalatua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon mengklasifikasikan diri ke dalam 2 marga dan 6 kelompok. Marga Barimbing, marga Silaen, Sibola Hotang, Sitampulak, Ulu Balang Hobol, Sitanduk, Sibulele, Lumban Atas. Ya, salah satu cucu dari Tampu Bolon yaitu Badia Raja merantau ke arah selatan, tepatnya di kawasan Selindung, dan mengasuh keturunan Raja Toga Sitompul. Kelak, di mana seluruh keturunan Badia Raja juga menggunakan marga Sitompul. Ya, 2 cucu dari Tampu Bolon atau Alam Pardosi dan Raja Unduk juga merantau ke wilayah baru Tapanuli Tengah, yaitu Pohan. Ya, keturunan Raja Unduk juga dipercaya sebagai pengguna marga Karo-Karo Barus hingga saat ini. Raja Mataniari. Ya teman, Raja Mataniari memperoleh 8 putra melalui pernikahan dengan 3 istrinya. Ketiga istri tersebut adalah Boru Hinalang, Boru Sitorus, dan Boru Borbor. Pernikahan Raja Mataniari pertama dengan Boru Hinalang memperoleh 4 putra, yaitu Ompu Rudang Nabolon, Opu Sidomdom, Simangandalan, Gijang Niporhas. Dari keempat putra tersebut, hanya 3 yang menghasilkan keturunan, di mana pada saat dewasa, semua keturunan tersebut cenderung menggunakan marga Barimbing. Opu Rudang Nabolon. Ya teman, Opu Rudang Nabolon dipercaya sebagai seorang yang sakti di kala masih hidup. Opu Rudang Nabolon tidak menikah sehingga tidak memiliki keturunan. Ya, dewasa ini keturunan dari 3 anak Raja Mataniari, yaitu Opu Sidomdom, Simangandalan, dan Ginjang Niporhas, cenderung menggunakan marga Barimbing pada nama mereka. Hal tersebut bermula dari tradisi menggunakan balung atau jengger ayam jantan, dalam bahasa Batak Toba, Barimbing, di tengah tanduk kerbau, sebagai penghias di bagian depan atas rumah. Ya, penggunaan marga Barimbing masih belum lazim dipraktekkan sebelum abad ke-20. Kala itu hanya sebagian kalangan yang menggunakan marga tersebut teman, maupun menyematkan kedua marga seperti Tampu Bolon, Barimbing. Namun memasuki paruh-paruh kedua abad ke-20, hingga dewasa ini penggunaan marga Barimbing kian semarak dilakukan oleh ketiga keturunan anak Raja Mataniari tersebut.
Ya, pernikahan dengan Boru Sitorus. Pernikahan Raja Mataniari kedua dengan Boru Sitorus memperoleh 2 putra, yaitu Sondi Raja, Badia Raja. Sondi Raja atau Silayan. Keturunan Sondi Raja dewasa ini menggunakan marga Silayan, teman. Badia Raja. Kekerabatan dengan marga Sitompul, Badia Raja merantau ke kawasan Silindung dan di sana dia mengasuh keturunan Raja Toga Sitompul. Kelak seluruh keturunan Badia Raja juga menggunakan marga Sitompul. Ya, pernikahan dengan Boru Borbor. Di masa tua Raja Mataniari pergi ke daerah Barus dan menikah dengan Boru Borbor. Raja Mataniari memperoleh 2 putra, yaitu Alang Pardosi, Raja Unduk. Alang Pardosi. Ya, keturunan Alang Pardosi menggunakan marga persatuan keturunan kakek buyutnya, yaitu Pohan, bersama dengan keturunan Sibagoni Pohan lainnya yang telah terlebih dahulu bermukim di Barus. Dengan demikian, teman, marga Pohan yang ada di Barus tidak seluruhnya merupakan keturunan langsung dari Alang Pardosi. Ya, Alang Pardosi juga diyakini sebagai raja yang memerintah di kerajaan Barus. Raja Unduk. Keturunan Raja Unduk dipercaya berkelana dari Barus menuju Tanah Karo dan membuka kampung di Barus Jahe. Keturunannya juga dipercayai sebagai suku Karo yang menggunakan marga Karo-Karo Barus dewasa ini. Raja Niapul. Ya, Raja Niapul memperoleh 2 putra melalui pernikahan dengan istrinya Boru Sitorus Pane, yaitu Tuan Sumandar, Raja Sitanduk. Tuan Sumandar memperoleh 2 putra melalui pernikahan dengan istrinya Boru Sitorus Pane, yaitu Raja Sihajut Ulubalang Hobol. Raja Sihajut memperoleh 2 putra, yaitu Raja Marbura atau keturunannya disebut sebagai Tampu Bolon Sibolahotang, Raja Pangahut atau keturunannya disebut sebagai Tampu Bolon Sitampulang, Raja Siboro. Ya, Raja Siboro memperoleh 2 putra melalui pernikahan dengan 2 istrinya, Boru Sitorus dan Boru Nainggolan, yaitu Raja Martakhuluk atau keturunannya disebut sebagai Tampu Bolon Sibulele, Saribu Raja atau keturunannya disebut sebagai Tampu Bolon Lumban Atas. Lebih lanjut, teman, untuk kekerabatannya, seluruh keturunan Raja Sapala Tua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon memiliki hubungan erat dengan satu sama lain. Mereka memegang teguh ikatan persaudaraan untuk tidak menikah antara satu dengan yang lain. Ya, Raja Sapala Tua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon menikah dengan Boru Sitorus. Oleh sebab itu, hula-hula atau Mataniari Binsar dari seluruh marga Tampu Bolon adalah marga Sitorus. Kekerabatan dengan marga Silalahi. Ya, marga Tampu Bolon memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan marga Silalahi dikarenakan Raja Bunga-Bunga atau Raja Parmahan Silalahi. Ya, yang merupakan cucu dari Raja Silai Sabungan, telah diangkat oleh Tuan Sihubil sebagai anak angkat dan menjadikannya sebagai adik dari Raja Sapala Tua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon. Oleh sebab itu, keturunan dari Raja Sapala Tua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon dan Raja Bunga-Bunga atau Raja Parmahan Silalahi memegang teguh persaudaraan tersebut hingga saat ini. Kekerabatan
dengan marga Sitompul. Ya, marga Tampu Bolon juga memiliki hubungan kekerabatan dengan marga Sitompul. Hubungan tersebut menurut kisah yang diceritakan turun-temurun dari keturunan Raja Sapalatua Tampu Nabolon atau Tampu Bolon bermula ketika Badia Raja atau cucu Raja Sapalatua Tampuk Nabolon atau anak Raja Mataniari memiliki konflik dengan saudaranya Sondi Raja sehingga menyebabkan Badia Raja pergi meninggalkan kampung asalnya Balige ke arah selatan. Ya, tepatnya di kawasan Silindung. Di sana Badia Raja dengan menggunakan nama Raja Somundur berhasil membunuh babi hutan yang telah menewaskan Opu Hobol Batu, yakni cicit tunggal Raja Sitompul. Badia Raja kemudian direstui oleh ibu Opu Hobol Batu sebagai pewaris harta peninggalan oleh Opu Hobol Batu beserta kedua istri Opu Hobol Batu yang telah mengandung. Ya, Badia Raja juga berikrar akan menganggap dirinya sebagai pengganti Opu Hobol Batu dan keturunannya pun akan menggunakan marga Sitompul. Lebih lanjut teman, kedua istri Opu Hobol Batu yang telah menjadi istri Badia Raja kemudian melahirkan masing-masing satu anak yang dibuahi oleh Opu Hobol Batu dan setelah menikah dengan Badia Raja kembali mengandung dan juga melahirkan masing-masing satu anak bagi Badia Raja. Keempat anak tersebut adalah Raja Imbang Suhunu atau Sitompul Lumbantoruan, ini anak Opu Hobol Batu. Yang kedua, Raja Mertangga Batu atau Sitompul Lumbandolo, ini anak Opu Hobol Batu. Yang ketiga, Sabuk Nabegu atau Sitompul Siringkiron, ini anak Badia Raja. Yang keempat, Raja Tandang Lintong atau Sitompul Sibange-bange, ini anak Badia Raja. Namun sesuai dengan ikrar Badia Raja yang berjanji akan menjadi pengganti Opu Hobol Batu, keempat anak tersebut beserta seluruh keturunannya menggunakan marga Sitompul. Semasa hidupnya juga, Badia Raja berpesan kepada keempat anaknya agar menjunjung tinggi marga Sitompul dan tidak membeda-bedakan yang mana sebenarnya berdarah Sitompul dan yang mana berdarah Tampu Bolon. Nah teman, di masa tuanya, Badia Raja berdamai dengan Sondi Raja dan mereka mengadakan tanda persaudaraan dengan makan dan menggigit bersama perut atau boltok daging babi. Sejak saat itu hingga sekarang ini, hubungan kekerabatan antar marga Tampu Bolon dan marga Sitompul dipegang teguh oleh keturunan kedua marga dan juga disebut hubungan kedua marga tersebut sebagai Marsa Boltok atau satu perut. Teman, itu tadi adalah sejarah Tampu Bolon, kekerabatan dengan marga Silalahi dan marga Sitompul. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.